Semangat tiga untuk hari ini. Semangat. Boleh tolong lihat temannya, apakah ada yang tidak benar? Ada yang tidak benar. Kalau boleh tahu kalimat kenapa? Ada yang mau tidak? Talita sakit ya, karena habis diimunisasi. Ya, sebelum dimulai pelajaran pada pagi hari ini, Ustazah harapkan kalian tenang dan fokus. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua tambah satu. Oke, ada yang tidak tepuk ini. Diulang ya, tepuk dua tambah dua. Oke, sudah siap untuk belajar? Sudah menyiapkan buku tulis dan pensil? Hari ini kita akan belajar dengan tema pengalamanku di tempat bermain. Oke, Ustazah buatkan jaring-jaring temanya ya. Jaring-jaring tema. Hari ini kita akan belajar yang pertama ya, mata pelajaran tentang SPDP. Yakni tentang apa? Gerak keseharian dan juga gerak angka. Terus yang kedua, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Yakni tentang ungkapan permintaan maaf dan juga ungkapan permintaan tolong melalui sebuah teks. Selanjutnya kita akan belajar tentang mata pelajaran matematika, yakni tentang menentukan panjang, kemudian berat dan waktu di dalam suatu satuan baku. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan belajar tentang seni budaya. Nah, seni budaya ini kita akan mengenal tentang gerak keseharian dan gerak alam. Contoh gerak keseharian itu biasanya tentang terkait kegiatan kita sehari-hari. Contohnya apa kira-kira? Contohnya tentang menyapu, gerak tarik menyapu. Terus apa lagi? Gerak keseharian. Mengepel. Terus apa lagi yuk? Dan cowok biasanya gerak kesehariannya ngapain? Main sepak bola. Selain itu apa? Selain itu berolahraga. Kalau gerak keseharian berolahraga gimana? Contohnya Mas Tirta. Contohnya gimana geraknya, gerak tarinya? Itu termasuk gerak tari juga ya. Kalau gerak menyapu contohnya ini. Nah, kalau menyapu geraknya gimana? Ke depan atau ke belakang? Ke depan. Nah, ini termasuk juga gerak tari. Kemudian, apalagi tadi? Gerak apa? Gerak mengepel. Gerak mengepel itu kayak gini. Kalian ngepelnya gimana? Gini atau di lantai? Ngepelnya di lantai. Terus kemudian, kalau gerak alam yang menyangkut pautan kena alam apa? Kalau misalkan nih dalam keadaan panas terus nggak gunung tiba-tiba seger banget, apa kira-kira? Gerak. Kalau daun itu kan sebelumnya diam, terus digerakkan oleh siapa? Angin. Gerak angin sepoi-sepoi. Caranya gimana gerak angin sepoi-sepoi? Sini ya. Sebelumnya diam terus kena angin langsung bergerak. Nah, kalau gerak daunnya gimana gerak daunnya? Gimana coba praktekkan? Gak usah malu-malu, gimana geraknya? Oke. Terus apa lagi? Kalau kalian ini apa namanya piknik ke pantai, geraknya apa ya? Masuk apa? Ke pantai. Gerak ombak. Gerak ombaknya gimana contohnya ya? Tunjukkan.
Oh gini, oke. Terus apa lagi? Gerak apa? Selain itu, tentang apa? Angin puting beliung gimana? Gitu ya. Coba dipraktekkan ya. Tadi gerak kesehariannya. Tapi pertama apa? Gerak banyak. Yuk dipraktekkan. Geraknya punya gimana? Oke, gerak mengepel. Oke, gerak ketiup angin. Gerak ombak. Terus gerak apa lagi terbang? Gerak angin puting beliung. Kalau gerak mengikuti hewan yuk, gerak mengikuti hewan apa? Gerak hewan. Contohnya gimana kalau gerak? Wah, gimana? Cara jalannya gimana? Praktekkan cerita ke sini yuk. Cerita, ayo praktekkan gak apa-apa. Yuk praktekkan. Gerak bebek katanya yuk, biar temennya tahu gak apa-apa, gak usah main. Yuk. Coba gerak bebeknya gimana? Oh, itu ayam. Itu ayam. Coba saya gimana? Oke, kalau gerak ayam gimana gerak ayam? Oh ya, gerak ada. Oh iya. Oke, ya tepuk tangan buat kita. Nah, coba diulangi lagi. Tadi kan gerak tari itu terbagi menjadi dua. Gerak tari keseharian dan gerak tari alam. Kalau gerak tari keseharian tapi apa? Contohnya? Menyambut terus lanjut. Kalau yang gerak alam contohnya apa tadi? Gerak ombak, terus puting beliung, terus angin, sepoi, terus gerak hewan gimana tadi? Gerak hewan yang dipraktekkan kita lagi. Ngobrol, terus apa lagi? Terus paham? Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut tentang materi bahasa Indonesia. Gampang ini bahasa Indonesia. Jadi ungkapan permintaan maaf dan tolong melalui sebuah ungkapan permintaan tolong. Saya jelaskan dulu ya, minta tolong diperhatikan dengan seksama. Ungkapan permintaan tolong biasa diucapkan saat kita membutuhkan apa? Pertolongan atau bantuan dari orang lain. Ungkapan permintaan tolong hendaknya diucapkan dengan bahasa yang apa? Bahasa yang sopan dan santun. Dan jangan lupa ucapan apa setelah minta tolong? Contohnya gimana ungkapan permintaan tolong? Tolong apa? Tolong. Nah, tolong ambilkan bungkus. Apalagi contohnya? Oh, yang lain coba, yang lain. Kira-kira apa? Tolong bantuin aku jatuh dari sepeda. Yang ditolongin orangnya dulu atau sepedanya? Ya orangnya dulu, kok sepedanya toh. Itu terus bapak kalau minta tolong bapak gimana? Bapak tolong bantuin aku mengerjakan PR. Yang mengerjakan PR bapaknya atau kamu? Aku. Caranya gimana? Caranya gimana? Apakah langsung searching lewat Google atau cari di Google? Cari di Google. Kalian cuma tinggal nulis atau nyari jawabannya juga? Mandiri ya berarti ya. Lanjut, sekarang kita belajar ungkapan permintaan maaf. Kalau ungkapan permintaan maaf itu karena kenapa sebabnya? Salah.
membuat kesalahan. Siapa yang di sini yang tidak pernah melakukan ungkapan permintaan maaf? Coba, semuanya. Coba Ustazah minta satu contoh kalimat ungkapan permintaan maaf. Siapa yang berani? Padahal hebat loh kalian loh. Siapa? Hasna, ayo. Contohnya apa Hasna? Ungkapan permintaan maaf. Ya maaf, aku sudah menjatuhkan buku. Kira-kira jawabnya gimana? Iya, tidak apa-apa. Oke, coba contoh yang lain yuk. Jadi siapa? Jawab gimana? Contoh ungkapan permintaan maaf. Ya, maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan pensilmu. Pinter-pinter hebat-hebat ya. Kalau dari Ustazah, itu ibu maafkan aku ya. Aku janji akan rajin belajar, walaupun belajarnya dari rumah. Pernah tidak melakukan seperti itu? Maksudnya mengungkapkan ke ibu, maaf ya ibu, aku bakal rajin belajar kok, aku tidak akan malas-malas. Ada yang pernah mengungkapkannya? Pernah. Selanjutnya apa setelah itu kalian? Melakukan tindakan atau melaksanakan tidak? Oh iya, alhamdulillah. Ini sebagian pasti ada yang pernah, ada yang belum. Tidak menjadi masalah, yang penting buat motivasi kalian. Kalau belajar itu dua kali. Terus lanjut, kamu tidak sengaja menumpahkan air minum adikmu di lantai. Kira-kira kalimatnya gimana? Kalau ada kata-kata kamu tidak sengaja menumpahkan air minum adikmu di lantai, kira-kira gimana kata-katanya, kalimatnya? Maaf adik, aku tidak sengaja menumpahkan minum. Masya Allah, banget kalian ya. Lanjut, kalau ada teks seperti ini ya, kamu lupa mengembalikan buku temanmu, kalimatnya gimana? Kamu tidak sengaja atau lupa mengembalikan buku, kalimatnya gimana? Ungkapan permintaan maaf. Aku lupa mengembalikan bukumu. Kira-kira gimana kalian? Kalau misalkan teman kalian nih lupa membawa buku kalian, padahal teman kalian pinjam, apakah dimaafkan? Dimaafkan. Terus ya. Sekarang kita lanjutkan materi tentang matematika. Siapa yang di sini suka matematika? Oke. Sekarang kita belajar tentang satuan panjang. Siapa yang masih ingat tentang tangga? Yuk, tangga pertama kira-kira apa isinya? Kilometer. Tangga kedua? Hektometer. Lanjut? Lanjut? Terus? Desimeter. Milimeter. Kalau misalkan ada soal ya, 1 meter dijadikan sentimeter, berarti ini meter ya. Kalau misalkan turun tangga itu dikalikan 10. Kalau misalkan naik tangga itu dibagi 10. Kalau naik berarti bertambah ya, bertambah 10 langkah. Kalau misalkan naik, tadi itu
turun ya. Kalau turun berarti bertambah. Kalau naik berarti berkurang. Kalau misalkan nih 1 meter dijadikan sentimeter, yuk dihitung. Angkanya ya 1, 2. Berarti turunnya berapa langkah? 2. Kalau 2 berarti 10 sama 10. Kalau dibalikan jadi 100. Berarti kalau 1 dikali 100 jumlahnya berapa? 100. Kalau misalkan lagi 2 meter dijadikan sentimeter, kira-kira 200. Ada yang ditanyakan? Misalkan ada yang ditanyakan terkait ini? Gampang atau susah? Gampang. Kalau misalkan ada kesusahan, ditanyakan ya. Satu lagi, soal satu lagi. Misalkan 4 meter dijadikan sentimeter, ada berapa kira-kira? 400 cm. Ini kalau satuan panjang. Kalau satuan berat berarti satuannya pakai gram atau kilo. Sama, tanggalnya kayak gini sama. Ini satuan panjang ya. Ini udah hapus. Satuan berat. Tanggalnya sama ya, cuma perbedaannya meternya ini berubah jadi G. Gram. Ini berarti kilogram, hektogram, terus dekagram, terus gram, desigram, terus sentigram, terus miligram. Sama, soalnya sama. Contoh soalnya sama ya. Misalkan kalau turun dikalikan 10, kalau naik dibagi 10, sama. Cuma perbedaannya yang bagian belakang itu diganti G atau contoh soal ya. Contoh 1 kilo dijadikan gram, ada berapa ya? Kira-kira kurang berapa? Oke, buktikan ya. 1, 2, 3. Oke, kalau 3 berarti nolnya ketambahan 1, jadi 1000. Berarti 1 kilogram kalau dijadikan gram ada 1000. Misalkan kalau 2 kilogram dijadikan gram ada berapa? 2000. Gampang tidak? Gampang. Lanjut, setelah ini satuan waktu. Ada yang masih ingat tentang materi satuan waktu? Waktu itu apa saja? Terbagi berapa saja? Waktu apa aja? Pagi, siang, sore, malam. Waktu terbagi menjadi 4. Kalau di jam itu ada apa saja? Kalau pendek, jalur pendek apa namanya? Kalau jalur panjang, kalau yang panjang yang warna merah itu apa namanya? Berarti terbagi menjadi 3. Kalau misalkan ada ukur soal ya. Ini 9, 4, 5, 6, 7, 8. Misalkan jalur panjangnya arah ke 12, pendeknya ke 3. Kira-kira pukul berapa? Kalau waktunya sore, kira-kira gimana? 15. Saya kasih satu soal, nanti minta satu yang maju ya.
Jarum panjangnya ke arah 2, terus pendeknya ke arah 4 pakai sirip. Siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Kita yang maju. Nanti saya kasih satu soal lagi ya. Ya. Satu sore. Di sini namanya. Apakah jawabannya Tita benar? Oke, makasih Mas Tita. Lanjut ya, udah kasih soal lagi, satu lagi. Bilangkan jarum panjangnya arahnya ke 1, terus pendeknya ke 7, waktu pagi. Ini siapa? Ayo Hasna, maju. Oke, Puja, makasih banyak. Itu jawabannya Hasna dan juga Tit. Nah, berarti bisa menguasai materi tentang waktu. Oke, kita refleksi ya. Hari ini kita belajar ada berapa mata pelajaran? 1, seni, 2, bahasa Indonesia, 3, matematik. Nah, kalau seni tadi belajar apa? Tentang keseharian dan gerak alam. Terus kalau bahasa Indonesia apa tadi? Ungkapan permintaan maaf dan terus yang ketiga apa tadi? Matematika tentang apa? Satuan panjang, satuan gerak, satuan waktu. Ada yang ditanyakan? Oke, alhamdulillah. Apakah materi hari ini gampang? Oke, bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Oke, setelah ini ditutup yuk untuk mata pelajaran pada pagi hari ini, pembelajaran pada pagi hari ini. Cukup sekian dari Ustazah. Kalau ada kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.